Selamat pagi bos, jangan lupa bahagia, tapi juga jangan dilupakan susahnya. Selamat pagi, selamat bekerja, Makaryo. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikarunia Allah nikmat yang tidak bisa dihitung satu persatu untuk senantiasa manjatkan rasa syukur. Jadi jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah masih selalu memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar dunia, sehingga kita masih bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling terkuat, Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita, yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah Allah, sebagaimana tersebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat 56. Jelas dan tegas bahwa dalam ayat di atas kita manusia harus sadar, tunduk. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah, karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rizki sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan madorot, mendatangkan bahaya, karena semuanya adalah dengan kehendak Allah, dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal sholat, haji, dan sejenisnya? Atau adakah ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah? Nah, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian, tergantung dari aspek mana kita pilih. Namun secara umum ibadah dibagi menjadi dua kategori, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah adalah ibadah khusus, adalah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya, seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdhah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji.
Selain ibadah mahdhah yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah-ibadah ghairu mahdhah yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdhah dapat berbentuk seperti zikir, berdakwah, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, tolong menolong, dan semisal-semisalnya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang penting. Dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal. Apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak? Sebagaimana didhawuhkan oleh Kanjeng Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Oleh karena itu kawan, pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang begitu cerah ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik, dan dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah, termasuk aktivitas kita dalam mencari nafkah bagi keluarga, harus diniatkan dengan ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka, sehingga lupa akan tugas utama, yakni ibadah. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat, seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia. Namun karena kita niat yang baik dalam melaksanakannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan menjadi amal akhirat. Sebagaimana sabda Rasul, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyah. Nah, inilah banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tetapi karena didasari niat yang baik, maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak pula amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong menjadi amal dunia karena kesalahan dari niat, karena didasari niat yang buruk. Maka perlulah kita dalam bekerja, dalam melaksanakan suatu hal itu dengan adanya niat yang baik, agar kita bisa menjadi orang yang mendapatkan pahala dengan sebab niat kita. Terima kasih telah melihat dan mendengarkan tips motivasi pagi ini. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah telah sampai tujuannya dengan selamat dan semoga bisa memberikan manfaat. Amin amin.